Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim ala kulli harfin kutiba yuqtu adal amin wa dahar dahirin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Su'ila al-allamatul muhaqqiq Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan rahimahullah ta'ala al-mas'alatin tawajudi war-ruqsi fa'allafa risalatan fi dhalika umulakhasu ma dhakara fiha anhu qala wa amma mas'alatut tawajudi musamma bir-ruqsi alladhi yaf'alu kathirun minas sufiyyati halata dzikri fahiya mas'alatun ikhtalafa fiha al-ulama faminhum man harrama dzalika asyadd at-tahrim wa minhum man hakama bi kufri fa'ili lakinna jamaahirul ulama al-muhaqqiqin jawazu dzalika idza kana ala an ghalabati wajhin bi syartin alla yakuna bi takassuri wa tathanni allati yaf'aluhu ahlul fisqi wal ghina wa sa'adkuru laka syai'an min nususil ulama al-qa'ilin bil jawazi وهم خلائق كثيرون من أرباب المذاهب منهم العلامة بن حجر الهيثمي والجلال السيوطي والحافظ بن حجر الأسقلاني وشرف الدين البلقيني والإمام الغزالي والإمام عز الدين بن عبد السلام والإمام عبد العزيز والقعي. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan penyempurnaan tentang orang berzikir itu bisa berdiri, bisa berduduk, bisa berbaring. Dikombinasikan antara berzikir waktu berdiri, berduduk dan berbaring itu adalah yang disebut nasyid. Nasyid itu isinya berzikir dalam keadaan berdiri. Seperti di ketika hawalnya al-alul alama al-arbilan Syekh Muhammad Zain bin Abdul Wahid, itu adalah namanya zikir nasyid. Banyak di medsos orang mengatakan itu zikirnya orang Syiah. Itu adalah fitnah yang luar biasa. Dia langsung menuduh. Yang paling bagus tanyakan dulu kepada yang melakukan itu. Mungkin kita orang kuat dalil. Akuin aja kita pada alim fuqaha. Itu dulu. Apabila kita melihat suatu amalan berbeda dengan pemahaman kita, jangan langsung kita menuduh itu salah. Kalau kitanya yang salah, kalau kitanya tadi ketemu dalil, kalau kita nggak ketemu hadisnya, kalau kita nggak ketemu ayat Al-Qur'annya. Kenapa? Bahaya menuduh orang salah. Ini bahaya. Nah, kemudian pagi ini penyempurnaan. Siapa saja ulama-ulama yang mengatakan bernasyid, berzikir, berdiri, berduduk, bahkan berbaring, kalau sakit nggak bisa baik berzikir kita berdiri, berbaring. Suatu saat kita nggak bisa lagi berjalan, suatu saat kita nggak bisa lagi duduk, suatu saat kita nggak bisa lagi kemana-mana, kita berbaring aja. Ada orang yang sakit baik berbaring saja, dia dalam keadaan selalu berzikir kepada Allah. Zikir dalam keadaan berbaring dibenarkan. Bergerak-gerak badannya ketika berzikir dibenarkan. Itu sudah kita bahas minggu tadi. Pagi ini siapa saja ulama yang mengatakan berzikir benasyid itu adalah dibenarkan. Nah, ini maksudnya. Pertama, di antara ulama yang membenarkan itu yaitu adalah mazhab ulama Syafi'i, pengikut di mazhab Syafi'i. Kenapa? Maka ada mazhab itu cara kita beribadah, ada punya pegangan, ada punya ikutan, yaitu Imam Syafi'i atau Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Hambali. Lain daripada yang keempat dalam kita beribadah, jangan kita ikuti. Kenapa?
Madhab itu ikutan kita dalam kita beribadah kepada Allah. Lalu siapa orang-orang yang bidang madhab itu untuk daerah Asia Tenggara, apalagi Indonesia, itu rata-rata hampir 100% kita di Indonesia bermadhab Syafi'i. Hampir 100%. Kenapa maka di Indonesia ini bermadhab Syafi'i? Ulama-ulama kita yang asli orang Indonesia seperti Syekh Al-Alim Al-Allamah Arif Bilad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bermadhab Syafi'i, padahal beliau menguasai semua madhab. Syekh Nawawi Umar Al-Bantani bermadhab Syafi'i, Habib Osman Batawi Ba'ali bermadhab Syafi'i, Wali Songo bermadhab Syafi'i, Syekh Abdul Samad Palibangi bermadhab Syafi'i, Syekh Ahmad Al-Buburi bermadhab Syafi'i, Kiai Hasyim Asy'ari bermadhab Syafi'i, sampai kepada Syekh Syarif Abdul Bangil bermadhab Syafi'i, sampai kepada masa kita Syekh Zainuddin Abu Ghani bermadhab Syafi'i, pian bermadhab Imam Samudra. Imam Aras selalu masuk kita di kelompok-kelompok mereka. Nah, lalu di dalam ulama mazhab Syafi'i itu siapa ulamanya? Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa lagi? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bapak Ibu, kalau pian hendak membaca manaqibnya, pian akan kagum dengan kehidupan mereka. Hati-hati, di zaman kita banyak anti-manaqib. Itu Bapak Ibu fungsinya membaca manaqib. Baik membaca sejarah Rasulullah mulai daripada membaca manaqib wali, karena zaman Nabi dulu ada orang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, ada di zaman Nabi orang membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani, apalagi membaca manaqib Guru Zaidi, ada dulu membaca manaqib itu zaman Nabi. Jelas saya di zaman Nabi ada manaqib wali Allah, tidak bermunculan para wali Allah selama Nabi kita masih hidup. Mana ada Bapak Ibu wali Allah, karena Nabi kita paling unggul. Nah ini kita bahayanya anti manaqib. Bahaya baik orang anti manaqib. Kita langsung kepada Rasulullah aja dulu. Kalau pian langsung kepada Rasulullah, jadi pian kenal dengan Rasulullah, itu ikut siapa asalnya. Pian sehingga sejaman dengan Rasulullah, kehidupan Rasulullah, pian tahu dari kitab-kitab ulama. Nah, tadi yang pulang buahnya, hati-hatilah non-hadir-hadir. Nah, disinilah baik gue. Lalu wayah ini orang mahina para habaib. Nang dihina tuh orang bakal ramah. Bolehlah orang cerita sedikit Bapak Ibu, boleh kan? Supaya kita ini ulama yang kita ikuti, ini ulama luar biasa. Habib Abu Bakar bin Salim Sahibul Ilah. Ada 3 yang selalu orang itu dapat ampunan Allah. Malaikat mendoakan orang itu selalu di dalam rahmat dan ampunan Allah. Namanya Habib Abu Bakar bin Salim Sahibul Ilah. Kuat. Ini orang Ba'alawi juga kuat, hati orang kuat dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang sering-sering mendengar, selama di mulut pian itu berbau kuping, katanya memang kuping, tapi nang sehat tuh kayak kopi pahit makan berbulan, pinggang membergula kan kepada orang, tapi sekali jangan bergula, apalagi kopi jahe, mantap banget. Selama di dalam kantongnya atau di gurunya ada tasbih, selama dia di dalam majelis taklim, orang itu selalu di dalam rahmat ampunan Allah. Para malaikat mendoakan kepada 3 orang ini. Selama di mulutnya berbau kopi,
selama dia itu di dalam kantongnya atau di lehernya itu tasbih. Tasbih. Selama dia di dalam majelis taklim, orang itu di dalam rahmat dan ampunan Allah. Malaikat mendoakan, ya Allah, ampuni hamba itu. Ampuni ya Allah, berikan rahmat kepada orang itu ya Allah. Karena dia di dalam kebenaran, dalam keberuntungan. Maka dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Nambadulani malaikat. Lalu ada orang baik tasbih yang ini jika di zaman Nabi itu berupa kita bahas. Kan ini kan berzikir, kalau kita masa berzikir orang berupa ada habis rugi. Kita akan bahas berupa tasbih dari zaman Nabi. Ayo kita bahas berupa. Kita melibat pembahasan. Kita yang tiga ini dulu. Kita ambil contoh kopi. Sama aja yang dihitung. Pramugari dia mengetik tasbihnya itu penumpang. Kalau pramugari Allah subhanahu yang menghitung penumpang. Nah, ayo hari-hari kita bahas dulu nih. Ini ulama-ulama ngomong para ulama yang kuat baktinya Rasul. Kopi. Lalu ada hadis Nabi, ma'u zam-zam 5 syurga. Minum air zam-zam itu tergantung niat. Lalu Habaib ini, Habib Abu Bakar bin Salim Sabilillah ini ada berkata, Allah waktu 5 syurga. Minum kopi itu tergantung niat. Ditentang ulama. Kata-kata beliau. Nang menentang ulama itu ulama juga. Nang bengkir-bengkir itu seprovisi kebiasaan ditentang. Habib Abu Bakar bin Salim Sabilillah, kamu itu ngomong al-ghahwatu 5 syurga, minum kopi itu tergantung niat. Di mana hadisnya? Hadis Nabi hanya ma'u zam-zam 5 syurga, minum zam-zam itu tergantung niat. Mana ada hadis minum kopi tergantung niat? Dijawab oleh beliau dengan hati yang bersih. Ini kalau sudah pada petunjuk, nang baik pun dipadahkannya ada baik. Ini sudah pada petunjuk dulu. Manusia itu Bapak Ibu kalau sudah pada petunjuk, tentu kebaikan waktu. Jadi bahasa Ganjar mewarna dulu. Akal sehatnya ketutup. Abu Jahal itu sudah pada petunjuk. Abu Lahab itu sudah pada petunjuk. Nampak mukjizatnya Rasulullah, tapi kalau sudah tidak senang sampai matinya kafir. Abu Jahal, Abu Lahab-nya sudah pada senang pada dulu. Mudahan hati kita jangan bersifat seperti itu. Nah ini Bapak Ibu. Lalu dijawab oleh beliau dari hadis Nabi juga, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu tergantung niat. Satu, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesuatu apapun tergantung apa yang dia niatkan. Masuklah apapun tergantung niat. Maka aku mengambil kata-kata itu dari hadis Nabi, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Apa saja, sesuatu apa saja tergantung niat. Masuk aku disitu minum kopi, aku berniat. Sama Bapak Ibu kita minum air, ini minum. Mudahan ginjal ulun bagus untuk beribadat. Kepala ada hadisnya. Minum air putih tergantung niat. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Tapi kalau ulun niatkan supaya ginjal ulun sehat untuk ibadah, untuk umatnya Rasulullah, kepala ada. Kepala ada. Tergantung nih itu dari maka tadiamlah ulama nabi dengki kepada beliau. Ini Habib
Abu Bakar bin Salim Sabi'ina. Apa-apa kuping jadi ini. Lalu ada orang itu sakit. Ini penting di dalam kitab Masyra'ul Rawi Manaqib. Ulun punya 2 jilid kitabnya. Nah, ini kita nih, Pak Ibu, kita yang hadir ini nih, rasanya pagi ini menakib dulu lah. Hanya nih membaca ulama-ulama yang mengatakan nasyid itu benar. Bapak Ibu. Lalu ada orang, Assalamualaikum, ya Abu Bakar bin Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan beliau dalam keadaan sibuk, banyak tamu. Ulun nih sakit perut. Ada ampe-ampe beberapa hari ini. Ulun minta air lontian. Orang bahari itu kan dokternya ada canggih-canggih seperti sekarang lagi. Orang bahari itu kan mata aja kayak sakit. Banyak kami di anak mata. Ujur kan ya? Ini yang Tuhan minta maaf. Ujur lah. Wah ini kan boleh lagi. Tetes mata sudah banyak. Orang bahari. Nah, kemudian apa? Ulun sakit perut. Ikam temui muridku namanya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Nah, urusan ikam ini temui Habib Abdurrahman Al-Jufri yang digelar Al-Jufri. Kalau masalah karamat dari kopi tadi, dari Sidin. Kopi tadi keistimewaan di Sidin. Kemudian yang kedua, kata-kata Habib Abu Bakar bin Salim Sabi'ina, orang yang sering hadir di majelis taklim. Yang ketiga, selama ada tasbih di tangan atau di kantong kita, walaupun kaki kaki. Wah, maka itu kalau sebab kaki kita lagi anak di leher ya. Dikatiknya. Yang ikam temui muridku Habib Abdurrahman Al-Jufri. Nah, karamat Bapak Ibu, pian-pian yang hadir nih sebelah kanan Allah nih, percayalah dalam karamat. Percaya lawan karamat. Percaya. Kalau lawan mukjizat wajib percaya. Lawan karamat kita percaya. Karamat itu Allah berikan kepada para aulia. Kita bicara aulia di sini. Kenapa maka Habib Abu Bakar bin Salim menyuruh orang yang sakit perut ini menemui Habib Abdurrahman Al-Jufri? Karena sini kebanyakan tamu ibadah, kebanyakan pasien. Ada di Banjarmasin Habib siapa yuk? Namanya nak menghitam tuh ada baju jahitan gitu. Masih lah hidup lah. Itu apa cara menghitamnya tuh kayak apa tuh? Pon, enggih, Habib kok itu cara menghitamnya kayak apa? Habis pon dipotong lawan apa? Lawan lading. Setelah itu diperban sembuh. Nah ya kalau tinggi tapi pas lah potongannya lah. Kalau habis semua udah tahu. Oh jangan. Coba lihat secara logika. Sekarang kan hitam canggih sudah pakai sinar laser dan sebagainya. Lihat dibeli tengah. Itu kelebihan beliau. Pakai lading. Nah, ulun coba-coba, pengguru cucu ulun jangan coba-coba itu. Nah, itu keistimewaan beliau. Habib Hashim Gunung Ronggeng sudah meninggal dunia. Airnya itu luar biasa. Ada orang Pak Ibu yang hendak mati jadi hantu. Datang ke rumah ulun kata kau mau usir hantu. Ulun bukan bidangnya. Jadi ulun. Kenapa? Bau taman guru kada mati-mati lagi. Jurur lidahnya. Nah. Umat ngerinya. Kayak payah guru. Paman ulun guru 3 hari sudah guru.
Dokter mengatakan sebenarnya ini sudah mati ini, tapi kada kawal lagi. Tenang tuh kada kawal, lidahnya julur-julur. Ulun tanyai, apa amalan pamanmu itu? Buung tangan mulai. Nah, buung tangan. Hati-hatilah, yang berhubung tangan, baik mau undang maju biar dia mau terima tawaran. Jadi ulun coba minum air dari Habib Hashim Gunung Roken. Gunung Roken tahu ya. Minum banyu pura, banyu bercahar. Iya dia guru memberi banyu. Ini masalah. Jadi ulun, kalau minta banyu penenang hati, ayo. Kalau mau usir hantu berenang di dalamnya kan dulu. Yang berawal. Tanyakan beli air supaya gimana nanti dalam perut itu keluaran. Itu dia bilang berapa botol goro tergantung buahnya di sana. Sekalinya apa yang datang beli air minum makan sesendok aja. Setelah itu sesendok itu diminum makan, nah lidahnya julur-julur, batuk keluaran kayak kapas botol-botol kecil seperti apa udah kapsul keluaran hitam keluaran kapas keluaran setelah keluar mati sidin meninggal dunia. Ujar orang harus ada nama nyalin, jangan disalin. Ngalih benar dulu nyata jadi hantu sudah nggak disalin-salin lah. Jarum buat dalam tanah itu paling itu benda kapas kapsul untalan itu buat dalam tanah. Mudahan, hei kamu kembali ke tanah, maka jadilah tanah. Selesai Pak Ibu dibuat dalam tanah, lalu meninggalkan tadi kan selesai dimakamkan. Malamnya kumpulan tentang kapas kapsul tadi di atas meja. Dibulik pulang si hantu nanya. Habib Hashim sudah meninggal dunia. 60 tahun nang diberi kelebihan seperti Habib Hashim, guru Waqlan Antasan Sonor, sepupunya guru sepupu nang meninggal di Waqlan. Nah, setelah itu selesai. Bapak Ibu, hantunya berbulik ke rumah. Nang pemerintah ada rumah dulu. Keluar dapatnya banyu Habib Hashim Gunung Roken. Nah itu namanya keistimewaan dunia. Ini penting. Lalu Bapak Ibu akhirnya, nah itu selesai sudah. Habib Abdurrahman Al-Jufri. Lalu orang ini menemui Habib Abu Bakar bin Salim ini disuruh oleh Habib Abu Bakar, temui muridku namanya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Berangkatlah menemui Habib Abdurrahman Al-Jufri. Habib Abdurrahman Al-Jufri ini tahu latihan karamatnya lagi. Nah, kita harus belajar dan membaca kitab-kitab manaqib aulia. Nah, ceritanya ada di dalam kitab-kitab. Nah, kitab halus Pak Ibu. Bahasa Arab, ceritanya ada di sini. Coba kalau dalam Al-Quran bacain tentang gimana cerita Ashabul Kahfi, bacain tentang cerita Luqmanul Hakim, ada di dalam tafsir. Cerita yang ada dalam surah Kahfi itu panjang lebar, cerita ayat itu di dalam tafsir. Dalam terjemah Al-Quran tidak ada cerita, tapi di dalam tafsir panjang lebar tentang Ashabul Kahfi yang tidur di luar. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tidur di dalam gua itu. Fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a.
309 tahun. Dikira mereka baru satu malam. Allah sanggup menidurkan para aulia Allah itu. 309 tahun. Dikira mereka baru semalam gue. Nah, itu orang yang di dalam kubur itu Pak Ibu. Ini akan merasa lawas. Pak Ibu. Mudah-mudahan kita dapat seperti mereka. Nah, kemudian Habib Abdurrahman Al-Jufri ini, Habib Abdurrahman Al-Jufri ditemui apa karamat Sidin? Tamu datang, lalu Sidin sembelih kambing. Kambing itu kesayangan piaraan anak Sidin. Nah, ini bubuhan habaib maka tujuh menjamu orang tua Syekh Muhammad bin Ali Maliki, termasuk Habib Abu Bakar Al-Attas. Nambari rumahnya dekat Masjid Syekh Al-Solihin Solo, nampar bilokan. Nah, itu tuh Habib Abu Bakar Al-Attas. Itu adalah asli Hadramaut beliau itu. Lalu disembelih Sidin kambing tadi untuk tamu. Anak datang mencari kambing, menangis, gak ada. Disembelih Sidin demi tamu. Lalu pembantu Sidin, anakku menangis, hamuk kambingku gak ada. Mana kambingku gak ada? Ujar Habib Abdurrahman Al-Jufri, hei pembantuku, kumpulkan tulang-tulangnya, kumpulkan tulang-tulangnya, kumpulkan tulang-tulangnya. Ya Jufur, kum kalau Allah, hai kambing, tulang belulang kambing, jadilah kambing seperti biasa kembali. Anakku hamuk menangis, maka jadilah kambing itu dari tulang belulang menjadi kambing kembali. Ini namanya karomah. Ada kau diukur pakai logika, namanya amrun ta'abudiyun. Akal kita ada sanggup memikirkannya. Apabila pian tetap memikirkan pakai logika, pian kena makan kacubung tak tahu seorang. Ingatkan Dato' Kalabaya ketika gurunya anak dibuat durian. Cerita tentang durian, Dato' Kalabaya, sangkanya gurunya kepengen ambil sini dari belakang buat duriannya. Yang banget ya Pak. Nah, itu karamat namanya. Bapak Ibu yang belum lihat. Lalu datang yang sakit perut tadi. Yang sakit perut tadi. Ada COVID, kenapa saudara tuh minum COVID ini ya? Siapa namanya makan kopi, siapa yang menyiapkan roti, udah kabul tahu saja mereka. Bapak Ibu, ada apa? Habib Abdurrahman Al-Jufri turun dari Habib Abu Bakar bin Salim Sadulina. Oh, itu guru saya, guru kita. Ada apa? Waktu itu Sidin Pak Ibu bakabun, bakabun sih, bakabun kayak gaya-gaya, wartel dan sebagainya itu. Nah, bukan harga itu nya kadang-kadang nggak itu. Ada dua karamat orang. Ulutnya sakit perut, disuruh guru pian menemui pian. Beberapa hari sudah kadang mau ampe sakit perut. Ikam anak ampe sakit perut. Inggih makan semua apa yang aku tanamnya. Was-was ikam makan. Itu aja. Pokoknya semua yang aku tanam nih apa aja ikam anak makan. Sekanyang-kanyangnya. Aku bertanam lagi, tanam masih bertanam. Wartel macam-macam bayam bertanam. Pokoknya kalau ikam anak amping sakit perut, makan, aku tanam. Itu Habib, ya makan. Makannya. Sakanya pada lawas, maaflah, tabih hira. Tapi kan tabih hira di situ, Bang. Setelah tabih hira, Pak Ibu kau isi, langsung buang air besar, bebesok, langsung amping sakit perut. Ayo, hadir. Lalu menemui Habib Abdurrahman Al-Jufri lagi di kabun. Beb, alhamdulillah baik, amping sudah. Alhamdulillah. Ditunggui oleh tamu ini. Belum amping-amping lagi ditanam, mulai pagi ditemui sampai sore. Gak ada amping-amping ditanam. Lalu, nah ini orang lihat, ini orang lahiriah.
Bib, piani bertanam nang kakak ini, ulun melihat piani, bib, kenapa maka ada sembahyang? Piani kada lihat sembahyang. Senyum Habib. Tuh di belakang tuh nah, kamar 7. Nah tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat pipa buka kamar pertama tuh. Buka. Sana kan, sana. Udah tak ngomong lagi. Sekali dibuka, Habib Abdurrahman Ajupi sembahyang. Nang bertanam itu siapa? Pian kalau ke Ampel ada keadaan Mbah Soleh 9 kuburnya. 9 kubur itu 9 hidup, 9 mati, ya ada. Ternyata tuh karamat, punya karamat. Ayo, 9 makam, 9 kali mati, 9 kali hidup. Mbah Soleh belakang masih Ampel. Ayo, ada percayaan karamat kan adik-adik? Dibuka lagi kamar kedua, Habib Abdurrahman Ajupi lagi. Sembahyang. Buka kamar ketiga, sama. Sampai ke-7, sama. Bib, piani siapa? Manusia di sini. Ada kawal, dia. Lalu tamu tadi hendak manjurnya emas sakadut. Nah, terima kasih. Tanda terima kasih. Sakadut emas. Emak lah, ibu-ibu menawar emas sakadut. Ini orang bakal ramah Pak Ibu pian kalau tingkat 7 dengan manakib cinta dengan para sahabat, cinta dengan orang soleh. Itu kesempurnaan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu Ammar Sakadut, aku akan menerima Ammar Sakadut itu. Kenapa? Bawa bulik Ammar Sakadut, bawa bulik. Ulun menerima, bawa bulik. Ulun bawa bulik. Nah, itu ya. Kenapa Bib yang kayak itu Bib? Berapa jam mereka mata? Aku ini bakal di sini. Berapa jam mata? 4 jam. Buka mata, buka. Itu gunung. Itu Amas. Gunung Amas. Nah, bahlah. Gunung jadi Amas. Ayo, ingatkah pian Sunan Bonang waktu hendak dirampok oleh Sunan Kalijaga sebelum digembleng pohon pinang jadi emas, ya ada. Orang-orang kayak itu Pak ibu-ibu di hati itu ada lagi dunia bertawar sudah. Kayak kita nih jangan kayak itu ada emas bawa bulik. Orang yang seperti itu dunia ada lagi di hati, yang ada di hati pemilik dunia yaitu Allah. Itu orang yang seperti itu Pak Ibu. Orang kadang mengejar dunia menyerahkan diri. Itu para aulia. Sakanya memprotes orang, Beb, kalau pian ini dipai kadang menerima emas ulun seini seadut, ternyata pian punya gunung emas. Kenapa maka pian tetap bertanam tanaman padahal sudah berisi gunung emas? Mengkritik pulang. Hei, kamu kok? Aku punya gunung emas. Kenapa aku bertanam tanaman? Aku menyembunyikan diri supaya masyarakat jangan menampakkan, supaya masyarakat kada tahu bahwa aku ini punya alamat. Aku menyembunyikan diri dengan cara aku bertanam tanaman. Ini muhai pula. Boleh ikannya lagi. Kenapa? Beb, kenapa? Menutup aurat itu hukumnya wajib, menutup karamat itu lebih lagi wajib. Boleh kita berusaha lagi, boleh lah. Sakadut emas tadi. Nah, ada orang tua Pak Ibu pina biasa aja sakanya bakal. Di situ kadang-kadang kita itu Pak Ibu ada sampai mau. Karamat nang tadi jauh-jauh ya, kaina haulan ngurus kompor ya. Karamat orang tuh cinta orang semua. Ini mulai persiapan sudah nih. Ayo, mulai persiapan tuh karamatnya ngurus kompor itu.
Semua orang ujar belajar di makalah muka dari mana kan sudah berjalan betis. Nah, itu mau uyuhi awak tuh. Asiannya boros kumpul jangan kayak itulah jadi ulun karena banyak yang berjalanan baik minta duit gratis makan kasihan kita dosa kita menyiksa diri. Ayo zaman boros kumpul nih haul sudah dekat mana-mana orang sudah bubuhan penyipatan menyiapkan sudah kayu makayu bubuhan rantau bubuhan mana menyiapkan sudah beres bubuhan mana gitu tak bumbu mana menyiapkan sapi untuk siap diantar ke sekolah. Haul besar-besaran. Mulai daerah Kalteng, Bakandaraan, sampai daerah Kalwa, warung gratis. Silakan makan sepuas-puasnya. Masuk wilayah Amuntai, warung gratis. Terkenal pakai sabu. Masuk wilayah Berabai, warung gratis. Apa? Masuk wilayah Kandangan, warung gratis. Apa? Masuk wilayah Rantau, warung gratis. Apa? Nah, ada tahu. Gempe. Masuk wilayah Martapura, kalau sampai ke rumah ulun nambaan panjeraan kali berdua 12 kilo behiraan dari bulan antar pahi ya rumahnya banyak ham ke ibu karamatnya guru sepupu ada tapak air saupian lihat itu karamat orang karamat itu bisa berupa yang disebutkan karamat itu orang cinta lawan sidin itu karamat dia marahnya. Maka minggu depan kita bahas rahasia orang bertasbih waktu berzikir insya Allah najamnya sadam kemudian semua sehat panjang umur kabul hajat. Pagi ini kita membahas ulama yang kita ikuti masalah bernasyid rata-rata para aulia semuanya. Insya Allah bagaimana kita berzikir menggunakan tasbih apa keistimewaannya bagaimana sejarahnya. Insya Allah minggu depan mohon jamaah kalau bisa tasbih dibawahi urun harap ijazahkan secara mulut urun jabat ijazah tasbih ini dari guru sampai kepada Rasulullah. Kalau ada ingat tasarahai lagi. Nah urun buat tasbih minggu depan dia urun kena urun ijazahkan tasbih ijazah tasbih kepada pihak semuanya. Nah tapi untuk minggu depan insya Allah. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim. Wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى اللهم إنا نسألك صحة في تقوى اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل واقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين والحاضر في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله